Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi teman-teman semuanya, kembali dengan saya Alfa mahasiswa di Cirebon, dan kali ini saya akan menghadirkan salah seorang mahasiswa kelas B28 PGD UIN Syekh Nurjati Cirebon di acara podcast kali ini dengan judul Teknologi Antara Peluang dan Tantangan Masa Depan. Oke, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Marwatin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvan. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, tetap sehat, semangat, dan luar biasa. Alhamdulillah. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai ya Bu Marwatin. Baik, Pak. Nah, di tengah-tengah dasarnya harus teknologi saat ini, kita telah memasuki sebuah era digitalisasi di mana kita telah dihadapkan dengan berbagai macam peluang dan tantangan yang tentu ini juga bisa berpengaruh baik positif ataupun negatif terhadap perjalanan hidup manusia. Nah, mungkin barangkali Bu Atin punya pandangan sejauh ini teknologi ini bagi Bu Atin seperti apa sih? Wah, teknologi itu buat saya kayak alat sihir zaman now, Pak. Intinya, mudahin hidup. Bisa chatting, WhatsApp, live streaming, dan sebagainya. Bisa untuk belajar dan bekerja. Seperti di e-learning, video call, dan buat dokumen, tidak perlu numpuk-numpuk kertas lagi seperti dulu. Nah, buat hiburan juga bisa, seperti membuat konten di TikTok, game, edit foto, dan lain-lain. Nah, bisa untuk konektivitas seperti kita ini, jaga jarak, nggak masalah. Nah, tinggal klik, dunia pun mendekat. Seperti saya dengan Pak Alvan, saya di Pati, Pak Alvan di Madura. Begitu, bisa jarak jauh jadi dekat, ya kan? Singkatnya, teknologi ini teman yang bikin segala sesuatunya lebih cepat, gampang, dan yang penting kita masih bisa scroll-scroll sambil bekerja dan apa aja. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Bu Atin. Lalu ketika kita dikaitkan dengan dunia pendidikan ya tentu saja peran teknologi ini sangat penting sekali bagi kita semua, khususnya para pendidik dan lainnya. Kira-kira sejauh mana sih peran teknologi dalam terhadap pendidikan? Ada nggak sih dampak positif dan negatifnya? Mungkin seperti itu bisa dijawab buatnya. Iya Pak, terima kasih. Dari akses materi ya, tanpa batas, seperti di Google, lewat YouTube, dan ada juga bisa lewat kuis online. Nah, itu yang membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Melalui simulasi, kita bisa mensimulasikan untuk metode interaktif siswa, dan bisa untuk kolaborasi dengan mudah. Nah, seperti itu. Dan dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan motivasi dalam konten multimedia. Membuat buku materi nggak ada yang bosan-bosannya. Nah, terus bisa membuat efisiensi waktu dan biaya. Minimal kertas, nggak perlu bolak-balik sekolah atau kampus. Terus jangkauannya lebih luas. Nah, terus dampak negatifnya itu yang pertama ada distraksi. Nah, notifikasi medsos, game, dan belajar online pasti sangat mengganggu kita dan menggiurkan mata, apalagi saya sebagai emak-emak ini yang sering saya lakukan. Nah, yang kedua ada akses tidak merata. Nah, tidak semua siswa itu punya perangkat koneksi internet yang memadai. Nah, terus kemudian ada lagi kontennya tidak berkualitas biasanya. Hoak-hoak itu dan materi soal asal-asalan mudah tersebar. Jika tidak disaring dulu, kita pasti akan sembarangan. Nah, intinya selama dipakai dengan baik, ditambah bimbingan guru, teknologi bisa jadi sayap yang mengantarkan belajar kita ke level yang lebih baik selanjutnya. Begitu, Pak Alvan. Oke, terima kasih. Kalau misalnya di lembaga Ibu sendiri kira-kira menggunakan teknologi nggak? Oh iya,
menggunakan, tapi belum semuanya sih, baru sebagian saja. Kalau di tempat saya itu baru menggunakan WhatsApp group seperti itu untuk diskusi singkat dan pengumuman saja. Kadang juga menggunakan kuis online seperti itu buat supaya belajarnya lebih interaktif. Seperti itu, Pak. Oke, terakhir Bu, Ya. terakhir Ya. pertanyaan penutup. Kira-kira ada nggak solusi agar penggunaan teknologi ini bisa tepat sasaran, artinya bisa digunakan dengan baik dan benar? Oke, baik. Apa kira-kira? Ya, saya punya beberapa solusi nih. Singkat saja ya. Yang pertama, itu atur dan batasi waktu online kita. Tiap hari minimal 2-3 jaman lah untuk daring. Sisanya istirahat tanpa gadget sekalipun. Nah, yang kedua, melalui literasi digital dan pelatihan rutin, seperti ajak guru, siswa, dan teman ikut workshop singkat, cara pakai aplikasi dan internet. Nah, belajar mengenali hoax dan konten berkualitas supaya nggak sembarangan share, gitu. Yang terakhir, ada blended learning. Seperti apa? Kombinasikan tatap muka dan online supaya interaksi langsung berjalan, tapi tetap fleksibel juga. Nah, contohnya, 1 hari tatap muka, 1 hari diskusi, lewat Zoom atau di grup chat bisa. Dengan cara ini, teknologi jadi teman yang membantu, bukan malah bikin pusing-pusing kepala. Begitu, Pak, menurut saya. Baik, itulah tadi bincang-bincang ngobrol dengan Ibu Marfuatin. Kayaknya memang kita harus mengakhiri perjumpaan ini. Terima kasih Ibu Marfuatin atas kehadirannya, telah berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan menjadi kontribusi yang positif terhadap Amin. Ya, amin. Dan sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditambahin, Bu Marfuatin, silakan. Monggo. Oke, sahabat semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih semuanya sudah menonton. Ya. Baik, dan untuk itu saya pamit undur. Saya Alvan, kelas B28 PJJ UIN Cyber Jati, dan Ibu Marfuatin, Ya. kelas B28 UIN Cyber Jati. Akhirnya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Pak.